Bayangkan, seseorang yang Anda kenal, pintar, kritis, punya masa depan cerah. Lalu, dalam hitungan bulan, ia berubah. Ia memutus hubungan dengan keluarga, menolak semua opini luar, dan hidup sepenuhnya dalam aturan kelompok tertentu. Kalimatnya terdengar seperti kaset rekaman, pandangannya dingin, dan Anda bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi padanya? Dalam video ini, kita akan membahas sebuah proses psikologis yang sering terjadi dalam kelompok tertutup, yaitu brainwashing. Apa itu brainwashing? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa seseorang bisa menyerahkan logikanya dan menerima sesuatu yang ekstrim tanpa ragu? Dan, apakah kita semua juga rentan terhadapnya? Simak video ini sampai selesai. Bagian 1. Apa itu brainwashing? Brainwashing atau pencucian otak bukan sekadar metafora. Istilah ini pertama kali dikenal luas saat Perang Korea, ketika tentara Amerika yang ditawan oleh Korea Utara tiba-tiba menyatakan kesetiaan kepada pihak musuh. Secara psikologis, brainwashing adalah proses sistematis di mana individu mengalami perubahan pemikiran, keyakinan, dan perilaku melalui tekanan psikologis yang terus-menerus. Ini bukan seperti hipnotis, ini lebih seperti pembongkaran mental, lalu dibangun ulang dengan kepercayaan baru yang ditanamkan oleh kelompok. Bagian 2, kasus nyata. Tahun 1974, seorang gadis muda bernama Patty Hearst, cucu dari taipan surat kabar Amerika, diculik oleh kelompok militan bernama SLA, Symbionese Liberation Army. 2 bulan setelah penculikan, Patty muncul di depan kamera sebagai anggota SLA bersenjata, ikut serta dalam perampokan bank. Bagaimana mungkin korban penculikan berubah menjadi pelaku kejahatan? Inilah salah satu contoh terkenal dari brainwashing yang diperdebatkan hingga hari ini. Bagian 3, tahapan brainwashing. Menurut pakar psikologi Margaret Singer dan Robert J. Lifton, proses brainwashing dalam kelompok tertutup umumnya melalui 6 tahap. 1. Pemutusan dari realitas luar. Individu dipisahkan secara fisik dan emosional dari keluarga, teman, dan dunia luar. 2. Kejenuhan mental. Lewat aktivitas padat, tidur minim, informasi yang dikontrol, individu dibuat lelah dan bingung. 3. Konfrontasi dan pengakuan. Individu dipaksa mengakui kesalahan masa lalu dan menerima bahwa hanya kelompok yang benar. 4. Penanaman doktrin. Lewat pengulangan dogma, mereka diminta mengganti identitas lama dengan yang baru. 5. Penguatan kelompok. Setiap keraguan ditekan dan kesetiaan dibangun lewat pujian atau hukuman sosial. 6. Ketergantungan total. Individu menjadi tidak mampu mengambil keputusan tanpa izin atau persetujuan kelompok. Bagian 4. Teknik yang digunakan. Beberapa teknik yang sering digunakan dalam brainwashing antara lain love bombing. Saat pertama kali direkrut, individu dihujani perhatian dan kasih sayang, membuat mereka merasa istimewa dan diterima. Kontrol informasi. Hanya boleh membaca, menonton, atau mendengar hal-hal dari kelompok. Semua media luar dianggap berbahaya. Pemaksaan rasa bersalah. Membuat individu merasa berdosa jika mempertanyakan doktrin. Bahasa khusus. Penggunaan istilah-istilah yang hanya dimengerti oleh kelompok untuk memisahkan diri dari dunia luar. Penghancuran identitas. Mengganti nama, penampilan, atau sejarah pribadi untuk menciptakan identitas baru sesuai kelompok. Bagian 5. Mengapa otak kita rentan? Otak manusia dirancang untuk mencari kepastian, rasa aman, dan komunitas. Dalam masa krisis atau kesepian, kita lebih rentan menerima otoritas eksternal tanpa berpikir panjang. Kita semua punya kebutuhan akan makna hidup. Ketika kelompok tertutup datang dengan narasi yang utuh, sederhana, dan memberikan misi hidup, banyak orang luluh. Mereka tidak dicuci otaknya sekaligus, tapi perlahan. Bagian 6, contoh modern. Fenomena ini tidak hanya terjadi di sekte ekstrem. Dalam konteks modern, teknik brainwashing digunakan dalam kelompok keagamaan eksklusif, organisasi MLM toksik, kelompok politik radikal, komunitas konspirasi online. Internet mempercepat penyebaran doktrin dan algoritma memperkuat skema opini. Kita bisa saja dicuci otak oleh konten yang terus-menerus menunjukkan satu sisi realitas. Bagian 7. Bagaimana brainwashing terlihat dari luar. Jika seseorang tidak lagi terbuka terhadap sudut pandang lain,
menolak semua kritik terhadap kelompoknya, mengubah perilaku dan bahasa drastis, memutus semua hubungan di luar kelompok, maka bisa jadi ia sedang berada dalam proses brainwashing. Bagian 8. Apakah bisa disembuhkan? Bisa, tapi butuh waktu dan pendekatan yang hati-hati. Brainwashing bisa dibongkar lewat dialog tanpa menghakimi, membuka percakapan tanpa menyerang, mengaktifkan kembali hubungan lama. Cinta dan ingatan masa lalu bisa menjadi jangkar. Psikoterapi membantu korban mengenali bagaimana pikirannya dipengaruhi, membebaskan seseorang dari brainwashing bukan tentang debat, tapi tentang rekoneksi dengan kemanusiaan. Brainwashing dalam kelompok tertutup adalah bentuk manipulasi psikologis paling halus dan berbahaya. Ia tidak mengubah pikiran seseorang dalam semalam, tapi melalui proses panjang yang mengaburkan logika, rasa aman, dan identitas. Tapi ingat, bukan hanya mereka yang bisa menjadi korban. Kita semua saat lelah, bingung, atau sendiri juga bisa masuk ke dalam narasi yang menyesatkan. Maka tetaplah kritis, rawat koneksi sosial Anda, dan jangan pernah berhenti berpikir. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.